sampai ada MRL segala macam bisa dipasarkan. Ya, pengembangan yang seperti ini sebetulnya ya kalau saya mandang tidak visible gitu ya. Kenapa? Karena resources yang dikerahkan itu jauh lebih sedikit daripada resources yang dibutuhkan untuk satu produk jadi. Jadi kalau mau diadu dengan, ya kalau kita ngembangkan prototipe, lawannya itu kan produk. Produk itu ya diserbu dari luar, itu masuk luar biasa. Ya, saya pernah mengkritisi mesin pembuat bakso yang dipaparkan oleh Pak Jumain Nabi. Nah ini saya bilang ini adalah contoh penentuan grand research yang salah. Ya kenapa? Karena mesin pembuat bakso itu kita buka Tokopedia itu sudah banyak yang murah-murah, ya. Dan mesinnya itu bisa dipakai. Nah kalau kita melakukan riset di situ, memang bisa jadi mesin yang baru, tetapi akan kompetisi dengan produk yang existing. Nah seberapa kita jualnya? Kalau kita dituntut lebih murah jual daripada yang ada di Tokopedia, ya berapa profit marginnya? Ya, sudah usahanya susah, tapi untuk satu value yang terlalu kecil nilainya. Ya. Kenapa? Belum sudah kelihatan kompetisinya. Jadi kalau mau riset, ya jangan riset membuat mesin baksonya, tetapi bagaimana on top saja lah riset itu. Dari mesin yang sudah ada, dibeli murah-murah, ya karena sudah lazim itu. Kemudian dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mungkin baksonya lebih enak atau baksonya lebih cantik gitu ya. Nah, di situ kan punya nilai tambah baru yang berbeda gitu. Nah, ini kalau yang kawan-kawan yang disiplinnya di seputar informatika atau sistem informasi, nah sering ini membuat sistem, tetapi tujuannya adalah menggantikan kertas. Ya. Setelah sistemnya jadi, nilainya seharga kertas. Ya, kalau seperti ini yang dilakukan, maka kita itu asal otak semata, ya sudah mikirnya susah, ini nggak akan punya potensi ekonomi begitu. Nah, sebetulnya vokasi ini punya advantage dengan kedekatannya. Namanya vokasi ini kan terapan gitu ya. Terapan itu ya harus dekat dengan sumber permasalahan, ya dekat dengan dunia usaha, dunia industri, sehingga kalau bisa menginovasi mereka, maka risetnya itu akan memberikan dampak langsung sekecil apapun, ya meskipun itu inovasinya sederhana. Ya, kalau dihitung satuan, mungkin nilai rupiahnya kecil, tetapi karena kita gandengan dengan pabrik, misalnya, pabriknya itu ada multiplier effect gitu ya, dikalikan berapa gitu. Kalau per produknya itu bisa ada advantage kata-kata Rp15.000, sehari bisa produksi 1.000, ya berarti ya tinggal dikalikan 1.000 itu nilainya dalam sehari. Jadi yang kita harus jeli melihat ya efek multiplikasi tersebut untuk mengarahkan riset kita itu mau kemana gitu ya. Kemudian di pola prototip dan hilirisasi itu sudah jelas-jelas ya, di diagramnya sudah ada warningnya, ada file of death ya. Tetapi itu di level perencanaan sudah ada valley of death ya. Itu konyol bagi saya. Ya seharusnya dia rencanakan yang tidak lewat valley of death. Ya. Kalau nyusun rencana itu ya
ya rencanakan yang resikonya rendah, jangan yang resikonya tinggi, karena Bapak Ibu bisa berharap apa dari sumber daya yang dimiliki oleh researcher? Apakah kita mau mendorong mereka menerima resiko yang sangat besar? Ya tentunya karena itu anak-anak kita sendiri, ya harusnya kita juga harus mengarahkan bagaimana investasi mereka, investasi waktu, tenaga, itu pikiran ya, itu ke investasi yang aman. Nah kemudian kita seringkali juga tidak sabar dengan small improvement gitu ya. Kita pengennya breakthrough. Nah sebetulnya breakthrough itu domainnya adalah orang-orang yang di pure science, bukan di applied science gitu ya. Applied science itu ya harusnya agresif, create value gitu ya, sehingga ekonomi punya dampak langsung terhadap profitnya perusahaan atau dampak sosial secara langsung, dan itu barangkali kecil-kecil, tapi karena itu bisa berkesinambungan, maka makin lama juga nanti akan ada benefit yang besar. Dan ya kita juga dihadapkan pada pilihan ya, bahwa ya seringkali ya kita mikir reasonnya untuk meneliti itu adalah karir dosen. Ya kenapa meneliti itu? Ya bisa dapat angka kredit. Nah permasalahannya kenapa yang diberi angka kredit itu adalah yang baku saing sama perguruan tinggi akademik. Ya. Kenapa yang angka kredit itu justru happy pada baku saing dengan PT akademik? Kenapa yang punya dampak ekonomi itu angka kreditnya kecil? Ya ini Bapak Ibu sebagai reviewer vokasi mestinya ya sedikit banyak ini punya posisi yang bisa menentukan perubahan inilah gitu ya. Jadi kalau diterus-teruskan, habis energi kita untuk baku saing dan ekonomi ini dampak ekonomi dari vokasi ini ya tetap rendah gitu ya. Nah kemudian ada ya yang nggak sabar juga, mikir vokasi itu ya harus setara dengan S1 macam-macam itu ya, sehingga D3 harus jadi D4 gitu ya. Kemudian padahal diferensiasinya ini belum didefinisikan secara baik ya. Jadi itu sebetulnya pilihan hidup. Kalau mau adu ya itu kita mikirin kesetaraan. Tetapi kalau kita pengen mendapat benefit, ya biarkanlah orang bersaing. Kita harusnya tampil dengan tampil berbeda, karena ya vokasi itu punya value sendiri. Nah saya kebetulan pendiri dari satu perusahaan teknologi. Ya hubungan saya dengan vokasi ini ya karena saya employer ya, karena saya tahu benar apa value-nya lulusan vokasi, dan itu ternyata saling melengkapi dengan yang lulusan akademik gitu. Dan tidak selalu ini membentuk kasta gaji, kisaran gaji yang berbeda, karena skillful technician ya, itu ternyata sangat menentukan. Ya, kalau semua ini ya, kalau semua berpikiran bahwa semua bisa dikerjakan oleh sarjana, ini ya yang baliknya lagi kalau dituntut ini bersaing, kita kan makin lama ini persaingan itu makin
makin gencar, sehingga agility itu penting.